Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Waalaikumsalam. ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Ya, pada hari ini eh, dilaksanakannya webinar teknik pengolahan limbah dan pembuatan produk inovasi Batako dari pemateri bernama Maulana Audilan Fikri dan saya sebagai moderator Ihsan Nurhadi Anugrah. Untuk dimulai langsung saja saya silakan dari pemateri. Monggo. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Saudara Ihsan Nurhadi dan sudah dihadiri oleh objek sasaran Ibu Ike Mulyadi. Di sini selaku pemilik salah satu pemegang dari UD Mulia Jaya yang berkecimpung di dunia material bangunan, usaha dagangnya yang berupa batako, paving, dan bata. Ya. Juga ada usaha lasnya juga. Jadi untuk malam ini saya akan melakukan pelatihan mengenai teknik pengolahan limbah dan pembuatan produk inovasi batako. Bisa dimulai dari sekarang untuk moderator. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian limbah sebagai bahan dasar pembuatan produk inovasi yang akan menggunakan limbah olahan dari sampah anorganik. Yang pertama, limbah adalah bahan pembuangan tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah merupakan sisa produksi baik alam maupun hasil kegiatan manusia. Nah, dari sini untuk limbah sendiri yang saya ambil sebagai bahan dasar pembuatan batako itu dari sampah anorganik yang berupa sampah-sampah kering seperti plastik, dedaunan, dan kayu juga bisa, ataupun sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang. Untuk bahan dasar batako itu sendiri, ya bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, di sini ada 3 pembagian dari limbah itu sendiri, ada jenis-jenis dari limbah. Yang pertama, limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3. Limbah organik sendiri limbah yang berasal dari makhluk hidup alami dan sifatnya mudah membusuk atau terurai. Beberapa contoh limbah organik seperti dedaunan, kulit telur, kulit pohon, kotoran hewan, kotoran manusia, sisanya sayur-sayuran dan tulang hewan. Nah, di sini dedaunan tergolong di limbah organik, tapi tadi sempat saya singgung terkait dedaunan sebagai limbah yang anorganik. Kenapa di sini saya dengan rekan saya yang menjalani KKN ataupun menjalankan proker di UD Mulia Jaya menggunakan dedaunan yang kering, yang tidak dan tidak menggunakan dedaunan yang masih mengandung klorofil karena masih sulit untuk terbakar. Karena dalam prosesnya nanti limbah itu akan dibakar dan dihancurkan hingga menjadi halus. Yang kedua, limbah anorganik. Limbah anorganik adalah jenis yang tidak dapat atau sulit terurai dan membusuk secara alami oleh mikroorganisme pengurai. Contohnya seperti sisa sabun cuci, sampah kantong plastik, sisa kain yang sudah tidak dapat digunakan, limbah pabrik, limbah minyak, sampah botol plastik bekas minuman, dan sampah dari logam. Untuk limbah anorganik sendiri yang saya gunakan dengan rekan saya itu menggunakan limbah yang sekiranya masih rendah bentuk ancamannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Jadi tidak menggunakan limbah minyak maupun pabrik ataupun logam yang susah untuk dilelehkan. Jadi di sini menggunakan sampah plastik lebih banyaknya, tapi juga digabung dengan
limbah seperti dedaunan kering agar mendapatkan tekstur abu yang diinginkan. Untuk limbah B3 sendiri, yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun, inilah jenis limbah yang dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan makhluk hidup akibat sifat-sifat senyawanya. Jadi, dari penjelasannya sendiri, limbah B3 ini tidak dapat digunakan karena selain berbahaya untuk makhluk hidup dan lingkungan, juga tidak dapat menghasilkan abu yang kita inginkan sebagai bahan dasar pembuatan batak itu sendiri. Silakan dilanjut, moderator. Selanjutnya ada pengertian batako. Batako adalah batu bata padatan atau concrete brick pada bahasa Inggrisnya yang terbuat dari campuran beberapa bahan seperti semen, kapur, kerica, dan pasir. Kalau di Indonesia sendiri, istilah concrete sering dikenal dengan beton. Tayaran batako sering disamakan dengan bataton atau batu bata beton. Dan sekilas mirip dengan paving block yang digunakan untuk material lantai atau jalan. Batako pada umumnya merupakan material bangunan untuk dinding yang terbuat dari bahan campuran antara lain semen dan pasir kasar, serta air. Komponen bahan tersebut dicampur jadi satu hingga akhirnya dipadatkan hingga tercetak bentuk menyerupai batu bata seperti yang beredar di pasaran. Berbeda dengan proses pembuatan bata merah yang perlu dibakar dulu dalam suhu tinggi, pembuatan batako hanya perlu dikeringkan di tempat terbuka dan teduh agar terkena sinar panas matahari secara langsung. Jadi produk inovasi yang saya kembangkan di sini bersama rekan saya adalah batako yang berbahan dasar dari abu limbah sampah yang dengan tujuan sebagai bentuk keramahan lingkungan, menjaga lingkungan, juga untuk mengurangi kos atau pengeluaran yang seringkali menghambat jalannya UMKM, yaitu dengan modal ataupun pengeluaran yang besar. Maka dari itu, inovasi ini saya berikan bersama dengan rekan saya kepada objek sasaran sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan, makhluk hidup di sekitar, ataupun orang-orang yang sekiranya bisa memanfaatkan lingkungan lebih baik lagi daripada harus membuang sampah sembarangan dan tergeletak di pinggiran jalan ataupun di lingkungan sekitar. Karena sampah juga menjadi masalah bagi kita semua sampai saat ini. Maka dari itu, saya dan rekan memberikan inovasi dalam bentuk batako yang menggunakan bahan dasar abu sampah agar bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Bisa dilanjut. Nah, ini bahan pembuatan batako. Yang pertama adalah pasir. Sebagai bentuk komponen utama dan bentuk penakaran serta rasionya itu jauh lebih banyak daripada semen dan abu sampah itu sendiri. Jadi nanti rasio perbandingannya 3 pasir, 2 embernya itu limbah, dan 1 embernya ataupun bisa kurang, bisa pakai 3/4 ataupun setengah untuk semennya sebagai bentuk perekat pencetakan batako itu sendiri. Karena untuk pembuatan batako sendiri yang sudah sempat saya lihat dan pelajari terkait bahannya itu rasio pembuatannya 7 ember pasir dan 1 ember semen. Jadi karena terlalu banyak pasirnya untuk pembuatan normalnya, jadi saya berikan inovasi untuk setengahnya ataupun 3/4-nya bisa digantikan dengan abu sampah tadi. Selanjutnya, dan ini semennya sebagai bentuk perekatnya. Ya, bisa dilanjut lagi. Nah, ini adalah limbah sampahnya. Di sini terlihat masih tidak sepenuhnya terbakar, tapi yang kita butuhkan adalah komponen dari bahan ini sendiri yang berwarna abu-abu ini. Karena ini nanti yang akan dicampurkan dengan 2 komponen lainnya, yaitu semen dan pasir, dan dicampur dengan air. Bisa dilanjut. Nah, ini adalah cetakan dan alat presnya. Jadi nanti bahan-bahan yang sudah tercampur dimasukkan ke dalam alat pres yang ada di sebelah kanan ini hingga penuh, dan bahannya ini sampai menggunung istilahnya, sampai mengerucut ke atas, baru kita pukul dengan alat presnya.
Jadi masih dilakukan dengan cara manual. Lanjut. Ini ada skopnya untuk menghancurkan. Mohon maaf, untuk mencampurkan bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi. Lanjut. Nah, ini untuk proses pembuatan yang pertama, pembakaran limbah sampah. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan material yang diinginkan dari limbah sampah anorganik yang dibakar hingga menjadi abu, namun tekstur tidak perlu sampai terlalu halus. Dalam artian tidak sehalus abu ataupun debu yang sering kita temui di jalan. Jadi masih benar-benar bertekstur kasar. Selanjutnya. Nah, di sini pencampuran bahan dasar. Pasir dengan rasio perbandingan antara pasir, olahan limbah, dan semen yaitu 2:1 hingga 1,5. Nah, ini untuk batu batakonya disesuaikan dengan jumlah takarannya. Untuk takaran yang saya sebutkan di sini, waktu saya buat percobaan mencari formula yang pas, jadi hanya untuk membuat satu buah batako menggunakan rasio sekian, yaitu antara pasir, olahan limbah, dan semen 2:1 dan 1,5 dengan ember sebagai alat takarnya, lalu dicampurkan dengan air secukupnya dan diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada proses pencetakan. Setelah semua bahan tercampur rata dan mendapatkan tekstur yang diinginkan, maka sedikit demi sedikit bahan dimasukkan ke dalam alat cetakan hingga penuh melebihi kapasitas cetakan, dengan tujuan agar bisa dipres menggunakan alat pres yang nantinya akan menghasilkan batako yang padat dan kokoh. Selanjutnya. Ini sudah masuk ke proses pengeringan. Jika sudah dirasa padat, maka batako dipindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari untuk dijemur selama sehari. Paling tidak. Ini dipastikan berada di ruang terbuka dan terhindar dari hujan dan tempat lembab. Yang berfungsi untuk pengeringan dari batako sendiri, biar cepat kering dan bisa dengan mudah dilepas dari alat cetakannya. Jadi 1 jam setelah dimasukkan, dipadatkan seperti ini, itu dibuka, alat cetakannya dibuka dengan membuka kunciannya ini yang berbentuk bulat, yang seperti roda-roda ini, itu sudah disambungkan dengan baut dan mur, nanti gampang dibuka aja. Terus untuk alasnya yang nanti berbentuk segitiga, untuk alasnya itu nanti dibalik, karena hanya butuh waktu 1 jam untuk bisa melepas alas yang ada di bawahnya itu. Nanti ada alas berbentuk kerucut ataupun segitiga. Karena nanti jika itu melebihi waktu yang ditentukan, misalnya menentukan 1 jam untuk dibuka terlebih dahulu, itu nanti alasnya akan mengeras bersamaan dengan batakonya. Jadi susah dilepas karena komponen perekatnya sendiri itu pakai semen yang nggak butuh waktu lama untuk menjadi keras lagi. Lanjutnya. Sekian dari saya, penjelasan terkait teknik pembuatan produk inovasi batako untuk UD Mulia Jaya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk UD ke depannya dan bisa memberikan blueprint untuk setiap elemen masyarakat yang ada di Kelurahan Wirolegi pada khususnya. Untuk proses pemasaran maupun teknik digital marketing bisa dilanjutkan di lain hari. Mungkin untuk Ibu Ika Mulyadi sendiri ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup. Baik Ibu, terima kasih karena sudah menyempatkan untuk hadir, sudah memberikan sedikit waktunya mendengarkan penjelasan dari saya dan rekan Ihsan Nurhadi sebagai partner KKN saya dalam 1 bulan ini. Jadi saya kembalikan ke moderator. Ya, makasih Mas Aceng, Mas Fikri, biasa. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang udah bergabung, dan makasih untuk Ibu Ika atas hadirnya. Sama-sama. Ya udah, untuk kali ini Zoom kita
selesaikan. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.